keutamaan Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh ia adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Dari hari pertama engkau berdiri di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Yang artinya di dalamnya terdapat orang-orang yang menyukai untuk bersuci, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang selalu bersuci. Para ulama tafsir sebagian besar mereka berpendapat bahwasanya masjid yang dimaksud dibangun dari hari pertamanya di atas ketakwaan adalah Masjid Nabawi. Dan hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, dakhaltu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baiti ba'd nisa'i. Aku pernah menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di salah satu rumah istri beliau. Kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, ayyul masjidaini alladhi ussisa 'ala taqwa? Wahai Rasulullah, dua masjid mana yang dibangun di atas ketakwaan? Apakah Masjid Quba ataukah Masjid Nabawi? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam pasir, kemudian beliau memukulkannya ke tanah. Kemudian beliau bersabda, huwa masjidukum hadha. Masjid yang dibangun dari pertama di atas ketakwaan adalah masjid kalian ini. Maka dia adalah masjid kota Madinah. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa ada dua orang yang berseteru tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Maka kemudian yang satu mengatakan dia adalah Masjid Quba, yang satu mengatakan dia adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa masjidi hadza. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan adalah masjidku ini. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dikatakan oleh Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa fal masjidan, dua masjid tersebut, Al-Masjidun Nabawi wa Masjid Quba, kilahuma ussisa 'ala taqwa min awwal yaum. Baik Masjid Nabawi atau Masjid Quba, dua-duanya dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama dibangunnya. Maka fa Masjid Quba ussisa 'ala min awwal yaumin nazala fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam tilkal qaryah, wa kadzalika Masjid Al-Madinah ussisa min awwal yaumin wasala Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Al-Madinah. Fakilahuma ussisa min awwal yaum. Maka Masjid Nabawi, Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan ketika pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di desa tersebut, yaitu desa dari keturunan Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Kemudian Masjid Nabawi dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama beliau sampai ke kota Madinah. Jadi wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat, dan ini menunjukkan keutamaan Masjid Nabawi, yaitu dibangun di atas ketakwaan. Kemudian juga di dalam Masjid Nabawi terdapat hal-hal yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Di antara hal-hal yang sangat istimewa yang ada di dalam Masjid Nabawi, yaitu yang pertama adalah Ar-Raudhah Asy-Syarifah, Raudhah yang mulia. Dan Raudhah yang mulia bentuknya adalah persegi panjang, terletak antara
rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rumah istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bagian timur dan mimbar dari bagian barat. Dan luasnya sekitar 330 meter persegi. 330 meter persegi. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat raudhah dari raudhahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang menarik dari raudhah ini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia adalah raudhah surga, kebun surga, maka kita disyariatkan untuk beribadah di dalamnya. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah tempat sebagai sebuah keistimewaan kecuali karena di dalamnya kita disyariatkan untuk beribadah di dalamnya. Maka para ulama mengatakan disyariatkan untuk berdoa, sholat, membaca Al-Quran, berzikir di dalamnya. Dan ada lagi yang mengatakan bahwasanya bahwa raudhah ini akan diangkat kelak di hari kiamat di dalam surga. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat bahwa semua tempat yang kita beribadah di dalamnya akan bersaksi menjadi pemberat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Allah berfirman, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu bumi akan menceritakan kabar-kabar yang telah terjadi di atasnya. Di dalam raudhah terdapat mihrab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiang Aisyah radhiyallahu anha yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tiang tersebut. Kemudian ada tiang namanya tiang Taubat yang mana Abu Lubabah Al-Ansari, beliau ketika bertobat mengikat diri beliau di tiang tersebut. Kemudian ada tiang namanya tiang Mukhallaqah, ada tiang namanya tiang Sarir, yang disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur saat beriktikaf di Masjid Nabawi. Ada tiang namanya tiang Haras, yang disitu ada penjaga. Ada tiang namanya tiang Wufud. Tiang Wufud adalah yang disitu Rasul sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau menemui tamu-tamu beliau saat ada tamu-tamu yang ingin berkunjung menemui beliau. Kemudian yang kedua, di dalam Masjid Nabawi ada mihrab Nabi. Mihrab artinya adalah tempat sholat. Dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa mihrab Nabi itu ada 3. Yang pertama adalah mihrab yang Rasul sallallahu alaihi wasallam gunakan saat beliau sholat di kota Madinah selama 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian mihrab yang kedua adalah yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat datang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 144, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Kami telah melihat wajahmu menghadap ke langit, yaitu untuk meminta agar kiblat dipindahkan ke Baitullah. Nah, mihrab ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai sekarang belum ada yang tetap diketahui oleh para ahli sejarah tempatnya di mana, karena sudah hilang. Nah, mihrab yang ketiga yang sekarang dijadikan oleh imam di Masjid Nabawi untuk mengimami kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dan mihrab ini sekitar 14 hasta setengah. Dan mihrab ini sekitar 19 meter lah. Ya, ini mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Yang ada di dalam Masjid Nabawi juga mimbar yang mulia, dan dikatakan mulia karena Nabi Muhammad SAW pernah berdiri di atas mimbar tersebut. Dan sampai tahun ke-7 Hijriah, Nabi Muhammad SAW berdiri di atas mimbar tersebut. Kemudian di kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan, ada gubernur kota Madinah yaitu Marwan bin Al-Hakam menambah mimbar menjadi 6 tingkatan. Jadi asalnya mimbar itu 3 tingkat, kemudian dirubah menjadi 6 tingkat. Ya, 6 tingkat. Dan kemudian pada tahun 654 Hijriah mimbar tersebut terbakar. Ya, mimbar tersebut terbakar. Kemudian setelah mimbar itu terbakar, lalu diganti pada tahun 998 Hijriah, diganti oleh Sultan Murad, salah satu kesultanan dari kekhalifahan Turki Utsmani, ya, pada tahun 998 sampai sekarang. Berarti mimbar yang terlihat di Masjid Nabawi sekarang itu adalah hadiah dari Sultan Murad yang merupakan kekhalifahan dari Turki Utsmani, bukan mimbarnya Nabi Muhammad SAW. Adapun mimbar Nabi Muhammad SAW keutamaannya adalah inna qawaima mimbari hadza rawatibu fil jannah. Sesungguhnya kaki-kaki dari mimbar-mimbarku ini adalah tiang-tiang yang ada di dalam surga, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya As-Sunan. Kemudian Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, mimbari ala tur'atin min tura'il jannah, mimbarku di atas tiang-tiang surga. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudhi. Di antara rumahku dan mimbarku ada kebun dari kebun-kebun surga, raudhah, dan mimbarku di atas dari telagaku kelak pada hari kiamat. Nah, ini beberapa hal yang sangat istimewa di dalam Masjid Nabawi. Hal yang sangat istimewa secara sejarah juga ada namanya tempat disebut dengan As-Suffah. Dia adalah tempat di belakang Masjid Nabawi dari sisi utara Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan disitulah orang-orang fakir, orang-orang yang belum menikah dari kaum muhajirin tinggal di situ. Dan Rasulullah SAW menamai mereka adalah tamu-tamu Islam, dan Rasulullah SAW memberi makan, memberi minum kepada mereka. Dan dari tempat suffah inilah keluar sekelas Abu Hurairah radhiyallahu an, Al-Miqdad ibn Amr radhiyallahu an, kemudian juga Khabbab bin Arad radhiyallahu an, dan yang lain-lainnya, Bilal radhiyallahu an. Dan tempatnya di belakang raudhah persis. Ini suffah, ya. Kemudian di dalam Masjid Nabawi juga ada kamar yang mulia. Dia adalah kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, yang Aisyah radhiyallahu anha tinggal di situ dan wafat dan Nabi Muhammad SAW wafat di situ, dan beliau dikuburkan di situ bersama dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Dan dia adalah sebuah kamar yang sekitar 2 meter kali 2 meter, dan panjangnya atau tingginya tidak lebih daripada tinggi tangan manusia, sekitar 2 meter juga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang patut diingat ini adalah ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam memperluas Masjid Nabawi pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar, beliau meluaskannya ke arah utara, selatan, kemudian ke arah barat. Karena di arah timur ada rumah-rumah istri-istri Rasulullah SAW, dan itu waktu itu tidak masuk ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian di zamannya Umar tahun ke-17 Hijriah juga
Umar bin Khattab meluaskan Masjid Nabawi karena kaum muslimin banyak yang masuk dalam agama Islam di arah utara, selatan, dan juga barat. Karena di arah timur ada kuburan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan mereka tidak memasukkan ke dalam itu. Di zamannya Utsman bin Affan juga lebih banyak lagi perluasannya pada tahun ke-29 Hijriah, juga ke arah utara, selatan, dan barat. Karena di arah timur tidak diperluas Masjid Nabawi karena di situ ada kuburan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Nah, lalu kapan kuburan Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid? Ini pada kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, dari kekhalifahan Bani Umayyah. Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun ke-88 Hijriah, jauh sepeninggal Rasulullah SAW. Dan saat itu tidak ada lagi sahabat Nabi seorang pun di kota Madinah. Karena kalau sekiranya dia ada di kota Nabi seorang sahabat pun, maka akan dilarang untuk memasukkan kuburan Nabi ke Masjid Nabawi. Jadi kuburan Nabi Muhammad SAW masuk di dalam perluasan Masjid Nabawi itu pada tahun 88 Hijriah atau pada tahun 706 Masehi. Ya, masuk. Baru setelah itu dimasukkan. Pada waktu itu gubernurnya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah, pada tahun 668 Hijriah ada seorang sultan yang bernama Al-Zahir Baras. Ya, beliau memerintahkan untuk dikelilingi kuburan yang mulia tersebut. Kamar yang mulia tersebut dikelilingi dengan kayu yang tingginya 3 meter, mempunyai 3 pintu. Ya. Kemudian dikelilingi dengan dinding-dinding, ya, yang berbentuk 1/5 sehingga menutup dari kuburan tersebut. Itu pada tahun 668 Hijriah. Nah, pada tahun 886 Hijriah Masjid Nabawi terbakar. Ya. Maka akhirnya dibangun kembali dan kamar yang mulia tersebut dikelilingi dengan tembaga, ya, dan juga besi yang berwarna hijau. Kelilingi tembaga dan besi yang berwarna hijau, dan kemudian diberikan atap, ya, sampai sekarang. Nah, jadi tidak ada yang bisa menghadap ke kuburan Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dan ini sesuai dengan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi.